Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Pagi hari ini kami beri judul tentang mezbah tumpangan. Kenapa ada mezbah tumpangan? Karena ya banyak orang yang numpang di dalam mezbahnya, sehingga kita perlu belajar apa pentingnya membangun mezbah. Baik, kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 4 sampai dengan ke-8. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lut pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat ke Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lut anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke sana, ke suatu tempat di dekat Sikem, yakni pohon eh, Tarbanten di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri itu kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Lalu yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, kita melihat di sini bahwa Abram dan Lot bersama-sama berangkat ke negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Kemudian kita lihat Kejadian 13 ayat 4. Di tempat yang dibuatnya di sana di sebelah kanan dan memanggil nama Tuhan. Lalu Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba, lembu dan lembu. Tetapi negeri itu tidak cukup luas dan mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Saudaraku, ada satu hal di sini. Kejadian Abram dan Lot ini sungguh sangat luar biasa. Mereka sangat diberkati Tuhan. Alkitab mencatat mereka sangat kaya, lembu sapinya banyak sekali. Abraham sangat kaya dan Lot sangat kaya. Nah, tetapi ada satu hal di situ. Abraham membangun mezbah, sedang Lot tidak pernah satupun di dalam Alkitab tercatat dia sedang membangun mezbah. Ini yang menjadi kata kunci di sini, bahwa Abraham selalu membangun mezbah. Kemudian Kejadian 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak-anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya. Lalu mengajar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam pergilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh mereka, mengalahkan dan mengingat
dan mengusir mereka dan mengusir musuh sampai ke Heba dan sebelah timur Dansik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta benda dibawanya kembali. Demikianlah juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Saudara, ada satu hal di situ. Ketika Lot dan Abraham berpisah, ini yang membedakan orang yang membangun mezbah dan tidak. Pada waktu itu Lot sedang diancam, sedang terancam. Semua harta bendanya dirampas oleh Raja Kedolomer dan kawan-kawannya. Sodom dan Gomora dirampas di situ. Dan Abraham mendengar cerita itu. Kemudian dia mengutus orang-orangnya, 318 orang, untuk mengejar orang-orang yang merampas harta benda milik Lot ini. Saudara, yang dihadapi orang-orang Abraham ini bukan sedikit, tapi ribuan orang di sebuah kota, di sebuah negeri. Tetapi orang yang punya mezbah, dia tidak takut akan jumlah. Orang yang punya mezbah, dia tidak takut bagaimanapun lawannya. Dan Alkitab mencatat, harta benda Lot kembali seperti sedia kala. Ini yang membedakan bagaimana Abraham dan Lot. Dan saudaraku, kita lihat ayat 13. Kemudian demikian diberitakan pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkanlahnya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Pada waktu Lot mengalami sesuatu hal yang tidak mudah, Abraham pun bersyafaat dan mengingat akan nama Lot. Dan kita melihat bahwa kejadian ini sebelumnya, pada waktu Lot disuruh memilih karena tempat yang di negeri itu sudah tidak muat, maka Lot melayangkan pandangnya. Kata Abraham, jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Dan Lot melayangkan pandangnya. Dia melihat ke lembah Yordan, tempat itu subur. Kemudian dia memilih lembah itu. Saudaraku, sebagai anak saudara, atau kalau orang Batak mungkin tulangnya, dia memilih tempat yang subur. Sedangkan Abraham, lawan katanya, mungkin tidak subur. Dengan kata lain, kurang ajar enggak kira-kira Lot ini kepada tulangnya, kepada pamannya. Dia memilih tempat yang subur, yang luar biasa. Dia tidak memikirkan bagaimana Abraham tidak subur, tidak baik dan sebagainya. Tetapi disitulah Tuhan melihat bagaimana orang yang membangun mezbah tidak takut tempat. Walaupun tidak prospek, walaupun tidak memungkinkan, tidak masalah. Karena siapa yang menyertai dia? Saudaraku, kita melihat di sini sangat sesuatu yang beda. Ketika Tuhan ingin menunggang balikkan Sodom dan Gomora, Alkitab mencatat Allah ingat akan Abraham. Mengapa di situ tidak ditulis Allah ingat akan Lot? Tetapi dia ingat akan Abraham karena doanya. Saudaraku, inilah yang menjadi pergumulan kita bersama. 3 bulan lebih saya diam di rumah, tidak kemana-mana. Dan Allah ingin saya membangun mezbah lebih lagi.
walaupun dulu pun pernah membangun mezbah dan sering selalu membangun mezbah, ketika kesulitan itu datang kepada kami pernah mengalami kesulitan tidak mampu makan. Gudang kami sewakan, dan kami mengalami kesulitan dan bawa anak dan istri saya datang kepada Tuhan. Saudaraku, terus kami berdoa. Tetapi kali ini juga tiba-tiba ketika kami mau khotbah di level up waktu itu, tiba-tiba saya kena stroke. Kaki saya yang jatuh ini juga mau dioperasi. Kesulitan datang tiba-tiba. Tetapi ini apa yang Allah ingin lakukan buat saya? Saya tidak bisa ngomong. Saya kesulitan untuk ngomong, selalu tidak nyambung. Dan juga tidak bisa lengkap sudah penderitaan. Tidak bisa jalan dan tidak ngomong, artinya tidak bisa pergi kemana-mana. Dan inilah yang Tuhan, bahwa kami akhirnya di rumah dan kami terus selalu membangun mezbah. Saudaraku, mungkin saudara-saudara punya masalah yang beda. Kami melihat bagaimana banyak pergumulan di antara saya dan saudara. Masalah kita tiap-tiap kita beda-beda. Tetapi orang yang membangun mezbah ada sesuatu yang beda kepada kehidupan kita. Allah ingin kita betul-betul membangun mezbah di situ. Dan ada perbedaan orang yang bangun mezbah dan tidak. Saudara, mengapa di dalam doa pagi ini yang berdoa paling hanya 70 dan 80 orang? Mungkin dirasa tidak penting. Mungkin juga dirasa tidak ada manfaatnya. Mungkin juga dirasa tidak ada jawabannya di dalam doanya. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Orang yang sungguh-sungguh membangun mezbah, Tuhan berikan perbedaan. Allah sangat rindu kepada setiap kita. Kita harus sungguh-sungguh membangun mezbah. Orang yang punya mezbah dan orang yang tidak punya mezbah ada bedanya. Dan kita ingin sesuatu yang instan. Kita apa-apa, kita ada kesulitan, tanya kepada pembimbing. Walaupun demikian, saya sering tanya kepada Pak Kris, minta nasihat. Tetapi Allah ingin juga kita punya mezbah. Kita sungguh-sungguh di situ, kita membangun, kita sungguh-sungguh kita memiliki kehidupan yang memiliki mezbah itu. Ada satu perbedaan bagaimana Abraham dan Lot tadi. Ketika dia masuk ke dalam satu negeri itu bersama-sama, dia punya harta benda yang banyak, sama banyaknya. Tetapi dia ketika keluar dari Sodom dan Gomora, maaf kata, hanya baju di badan. Dia tidak membawa apa-apa. Mungkin selama ini kita bisa numpang mezbah kita kepada para pemimpin-pemimpin. Ah, enak, masih ada pemimpin-pemimpin kita, tidak terasa. Tapi ingat, kesulitan akan datang mungkin pada kita. Kita akan diuji Tuhan pada waktunya. Disitulah letaknya. Ada perbedaan orang yang punya mezbah dan tidak punya mezbah. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 ayat 35. Ketika itu Elia juga ditantang oleh nabi-nabi Baal. Di situ dia bagaimana mengerjakan sesuatu. Tetapi Elia memperbaiki mezbah Tuhan. Apa yang dikerjakan pertama, dia memperbaiki mezbah Tuhan. Dia panggil orang-orang Israel.
Dia panggil semua di situ, disuruh buat mezbah. Ada kayu api, ada yang dikorbankan, dan satu hal di situ, dia menyuruh orang Israel membawa air dan membuat parit di situ, disiramnyalah di situ. Walaupun pada waktu itu 3,5 tahun tidak turun hujan. Dengan kata lain, air sesuatu yang mahal. Mungkin lembu dan sapi dan unta dan sebagainya lebih mahal daripada air. Disinilah letaknya. Kalau kita membangun mezbah, maka berpikirlah akan korban yang diberikan. Kalau kita tidak siap akan korban kita, maka mezbah itu tidak akan menyala. Di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa seorang imam membangun mezbah pagi, siang, dan malam. Dan di situ harus disediakan korban. Dan korban itulah yang membuat mezbah itu menyala. Mengapa api kita kadang padam, kadang turun? Karena mezbah Tuhan tidak kita bangun. Kita dengan punya visi 111 GKKD 5 kali. Maukah saudara? Mungkin orang-orang yang dekat dengan kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kenal dengan kita bawa ke dalam mezbah Tuhan ini. Sungguh-sungguh kita bawa ke mezbah Tuhan. Saya belajar, semua karyawan, semua saudara-saudara saya bawa, saya sebut namanya di dalam mezbah saya. Mungkin kelak akan terjadi pertobatan. Terbukti saudaraku, kakak kelas saya, Mbak Murni, terjadi di dalam pertobatan waktu itu. Jadi Allah membuat penghargaan orang yang punya mezbah ini. Allah menghargai orang yang punya mezbah ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan semangat, dengan antusias membawa jemaat-jemaat kita datang doa pagi. Karena terbukti orang yang punya mezbah hidupnya akan berbeda. Saudara-saudara, disinilah letaknya satu perbedaan. Mari kita sungguh-sungguh membangun mezbah kita. Sungguh-sungguh membangun mezbah kita. Mezbah yang kita bangun bersama-sama dengan anak istri kita bersama-sama. Supaya terjadi sesuatu penerobosan. Sesuatu penerobosan yang luar biasa. Itu akan terjadi. Mungkin hari-hari ini pergumulanmu belum selesai. Maka Allah inginkan engkau membangun mezbah lebih lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.